Perkenalkan, nama saya Beteri Sringoringo, MPM 1901010303. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan pembelajaran apresiasi sastra dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan khusus pembelajaran apresiasi sastra dalam GBPP. Di dalam GBPP tentang tujuan khusus yang berhubungan dengan pembelajaran apresiasi sastra, aspek keterampilan dan sikap terhadap pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, bidang pemahaman. Siswa mampu mendalami, menghayati, menikmati, dan menarik manfaat dan mendengarkan. Siswa mampu mencari sumber, mengumpulkan, menyaring, dan menyerap informasi dari bacaan. Siswa mampu menikmati, menghayati, memahami, dan menarik manfaat membaca karya-karya sastra. Yang kedua, bidang penggunaan. Siswa peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkannya dalam karangan baik prosa maupun puisi. Siswa memiliki kegemaran menulis untuk meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, tujuan sastra. Yang pertama, siswa mengenal dan mampu membedakan bentuk-bentuk puisi, prosa, dan drama. Yang kedua, siswa mampu membedakan ragam bahasa dan sastra dengan ragam bahasa lainnya. Yang ketiga, siswa memiliki kegemaran membaca atau menikmati karya sastra untuk meningkatkan kepribadian, mempertajam kepekaan perasaan, dan memperluas wawasan kehidupan. Yang keempat, siswa mampu menggunakan ungkapan-ungkapan sastra yang baik dalam berbicara dan menulis. Tujuan pembelajaran apresiasi sastra. Tujuan pembelajaran apresiasi sastra dalam kurikulum SMP, MTS, SMA, dan MA. Dalam kurikulum mata pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk SMP, MTS, dan SMA dan MA. Sebagian tujuan yang berhubungan dengan pembelajaran apresiasi sastra terdapat tujuan yaitu siswa dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Pada rumusan tujuan tersebut, tampaklah ketiga aspek dalam tujuan pembelajaran apresiasi sastra. Apresiasi sastra memperluas budi pekerti serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Pada rumusan tersebut, tampak sebagai tiga tujuan yaitu siswa menguasai bermacam-macam majas, makna mengungkapkan, dan makna peribahasa. Siswa menguasai ciri-ciri pembentuk puisi, prosa, drama, dan kritik atau esai. Mengukur aspek tujuan yang berhubungan dengan sikap dapat dilihat dari indikator-indikator yang ditampakkannya pada saat dan setelah belajar. Umpamanya, siswa menyatakan menyenangi karya sastra, siswa ikut serta dalam diskusi sastra, siswa mengumpulkan artikel-artikel sastra, siswa menyatakan merasa lebih baik setelah membaca karya sastra, siswa menyatakan bahwa setelah membaca sastra tertentu ia menjadi sikap tidak boros lagi. Anda dapat menggunakan kata kerja sebagai berikut yaitu menerima, menyumbangkan, mengunjungi, berusaha, menghargai, ikut serta, dan sukarela. Umpamanya, di sini dapat sebagai contoh, siswa dengan sukarela mengerjakan tugas yang diberikan. Siswa menyumbangkan pendapat dalam diskusi sastra. Siswa mengunjungi acara penyerahan anugerah sastra. Siswa berusaha mencari buku puisi terbit terbaru. Siswa menghargai jerih payah orang lain. Siswa menerima pendapat orang lain. Fungsi pembelajaran apresiasi sastra. Berikut di bawah ini merupakan fungsi sastra, yaitu fungsi reaktif, yaitu sastra memberikan kesenangan atau hiburan bagi pembaca dan pendengarnya. Yang kedua, fungsi didaktif adalah sastra yang memberikan wawasan pengetahuan bagi pembaca dan pendengarnya. Yang ketiga, fungsi moralitas adalah sastra yang memberi para pembaca dan pendengar pengetahuan tentang moral yang baik dan yang buruk. Fungsi moralitas dan kemudian fungsi religius adalah sastra yang menyajikan karya-karya yang berisi ajaran agama yang menjadi teladan bagi pembaca dan pendengarnya. Kemudian di sini fungsi pembelajaran apresiasi sastra. Jika kita berbicara tentang pembelajaran, tentu ada fungsi yang dicapai. Demikian juga dengan pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra mempunyai fungsi tersendiri yang akan membantu siswa mengembangkannya. Yang pertama, keterampilan. Keterampilan bagaimana dengan informasi mengenai fungsi pembelajaran sastra? Apakah harus dijelaskan dengan baik kepada siswa terlebih dahulu? Jawabannya sudah pasti, bahwa siswa harus memahami fungsi pembelajaran sastra. Mengapa demikian? Hal ini tentunya agar lebih fokus terhadap apa yang dipelajarinya. Selain itu, siswa dapat termotivasi untuk lebih mengasah kemampuannya di bidang yang ditentukannya. Yang pertama, fungsi pembelajaran
pembelajaran sastra. Fungsi sastra harus sesuai dengan sifatnya, yakni menyenangkan dan bermanfaat. Kesenangan yang tentunya berbeda dengan kesenangan yang disungguhkan oleh karya seni lainnya. Kesenangan yang lebih tinggi yaitu kontemplasi yang tidak mencari keuntungan dan memberikan manfaat keseriusan. Keseriusan yang menyenangkan estetis dan keseriusan persepsi. Pengajaran sastra memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi ideologis, fungsi kultural, dan fungsi praktis atau Jabrohins ed. 1994. Fungsi ideologis yang merupakan fungsi utama pengajaran sastra ialah sebagai salah satu sarana untuk pembinaan jiwa Pancasila. Fungsi kultural pengajaran sastra ialah memindahkan kebudayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Fungsi praktis pengajaran sastra memiliki pengertian bahwa pengajaran sastra membekali bahan-bahan yang mungkin berguna bagi siswa untuk melanjutkan studi atau bekal terjun di tengah kencah masyarakat. Jauh sebelumnya, Ramanto 1988 menyatakan bahwa pengajaran dapat membantu pendidikan secara utuh apabila secukupnya meliputi 4 manfaat, yaitu membantu keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta rasa dan karsa, serta menunjang pembentukan watak. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa kesimpulan tersebut adalah pembelajaran sastra sangatlah penting terlebih dahulu pada jenjang pendidikan sekolah dasar, karena di dalam pembelajaran sastra tersebut terdapat beberapa aspek humaniora yang dapat mengasah kepekaan sosial, ketajaman watak, serta dengan mempelajari sastra, seseorang dapat belajar bagaimana caranya menghargai karya-karya orang lain. Karena pada dasarnya sastra dapat membantu seseorang lebih memahami kehidupan dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Pagbuburin na. Pagbuburin ba